Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa karim mu'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami' Al-Hamra yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan ketetapan iman, Islam, nikmat sehat wal afiah, sehingga kita dapat melangkahkan dua belah kaki kita ke tempat yang penuh barakah ini semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amaliyah yang kita lakukan yang baik diterima Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik diampuni Allah Subhanahu wa taala, sebagai bekal kita kelak di alam barzah dan yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang begitu sunnahnya akan mendapat syafaat uzmanya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat Masjid Jami' Al-Hamra yang senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kita tentunya di fase-fase akhir zaman ini tentunya harus terus berusaha untuk memegang diri dalam kehormatan seorang muslim. Tentu kita tidak ingin sebagai seorang muslim yang sejati kita saling menghina, kita saling membenci, dan kita saling acuh tak acuh, serta kita tidak peduli sama kawan saudara kita, sama saudara seiman dan Islam saja tidak, apalagi dengan yang lain. Tapi kita berusaha berpeduli kepada siapapun di muka bumi ini, dan kita jangan sampai tidak ada saling kepercayaan, serta kita tidak memiliki tanggung jawab yang tidak baik. Oleh karena itu kita harus menjadi seorang muslim memiliki kehormatan diri, yaitu adalah kita saling hormat, menghormati dan saling menyayangi. Sebagaimana hadis riwayat At-Tirmizi, laisa minna man lam yarham saghirana wa yakir kabirana. Bukanlah dari golonganku, kelompokku, bisa juga bukan umatku, orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan tidak menghormati orang yang lebih besar. Jamaah sekalian, kalau ada anak-anak kecil yang mereka ingin melaksanakan sholat di masjid atau di musola, ketika mereka bermain-main belum waktunya sholat, kita tidak pantas untuk mengusirnya atau kita memarahinya. Hadis ini menerangkan kita harus sayangi. Bagaimana caranya agar mereka terus berusaha hatinya terpaut di dalam masjid, karena mereka akan melanjutkan kehidupannya. Kita juga dulu seperti itu, masih kecil. Sekarang saja kita sudah besar, malu namanya sholat menghadap Allah dalam keadaan bermain.
Oleh karena itu, kita ajak, kita bimbing anak-anak kita agar senantiasa hatinya terpaut dalam masjid. Tentunya kita bimbing, insya Allah anak-anak kita, mereka anak-anak yang baik. Mungkin bukan anak kita secara pribadi, tapi mereka adalah bagian generasi penerus Islam. Yang kedua, yaitu kita saling mengingatkan sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Asr, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ayat ini menerangkan bahwa manusia itu dalam keadaan yang celaka. Tentu kecuali siapa? Orang-orang yang beriman, orang yang mengamalkan kebaikan, dan orang-orang yang senantiasa mengajak, mengingatkan dalam hal kebaikan dan juga dalam kesabaran. Oleh karena itu kita patutnya saling mengingatkan antara satu yang lain. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta dia seorang ulama, kiai, habaib, pejabat, apapun dia, kalau dia salah kita ingatkan, kita ajak dalam hal kebaikan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Jamaah sholat Jum'ah Masjid Jami Al-Hamra yang senantiasa dalam barokah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kehormatan yang harus kita jaga yaitu saling menjaga dan melindungi, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam hal takwa kebaikan, jangan saling tolong menolonglah kalian dalam hal kejelekan. Jamaah sekalian, tentu dalam kehidupan di masyarakat kita, ketika kita lihat ada permasalahan-permasalahan, kita bantu. Tentu bukan dalam hal yang tidak baik, membantu dalam hal mungkin dia ada masalah problematika kehidupan, baik rumah tangga, lingkungan dan sebagainya. Tanggung jawab kita bersama untuk saling kita menolong dalam hal kebaikan. Apabila juga dia tidak baik, kita ingatkan. Tugas kita cuma mengingatkan, tidak bisa kita merubah. Sebagaimana firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum kalau bukan dirinya sendiri yang berubah. Kita cuma bisa ngomel-ngomel, marah-marah, itu doang, sebatas itu. Tidak bisa merubah. Kalau memang dia karakternya seperti itu, ya susah. Tugas kita terus sampai kapan? Sampai akhir hayat. Yang keempat, yaitu kita saling percaya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidaklah orang yang beriman di antara kalian sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana engkau mencintai saudara diri kalian sendiri. Jemaah sekalian, ketika kita melihat ada saudara kita yang mungkin lemah baik dalam pikiran, perkataan, atau mungkin lemah dalam keilmuan, lemah dalam finansial, tugas kita memberikan kebaikan dengan semampu kita. Tentunya masjid ini sebagai tolak ukur, sebagai tonggak yang memberikan maslahah, tempat orang curhat, baik curhat kepada Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluh maupun curhat kepada pengurus masjid. Jangan sampai ada terdengar di depan, belakang, kanan, kiri kita di masjid ini
sampai orang yang tidak makan sampai 1 hari. Tentu masjid juga nggak salah kalau dia nggak berbicara, nggak salah kalau dia nggak ngomong. Tapi kalau dia sudah bicara, kalau dia sudah bercurhat, menyampaikan mungkin keluh kesahnya ketika masjid atau musola atau yang bertanggung jawab di wilayah itu, dia tidak peduli atau piorak saja. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan masjid ini menjadikan kebaikan untuk di lingkungan, baik di depan, belakang, di kanan kiri, untuk memberikan keberkahan. Jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Hamra yang senantiasa diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu kita saling bertanggung jawab, bahwa seorang muslim tentu harus memiliki tanggung jawab antara satu dan yang lain. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah An-Nahl ayat 90, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan serta aniaya. Dia memberi petunjuk kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Jadi kita saling bertanggung jawab, berbuat adil kepada siapapun. Kita berusaha antara satu dengan lain. Tidak boleh kita merasa diri kita yang paling tinggi. Semuanya adalah jabatan dan juga kehormatan hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadikan keberkahan dan juga menjadikan kebaikan khususnya buat saya pribadi, untuk senantiasa istiqomah jadi manusia muslim yang menjaga kehormatan, yang saling menghormati antara satu dengan yang lain, saling menyayangi antara satu dengan yang lain, dan juga saling mengingatkan antara satu dengan yang lain, serta menjaga dan melindungi antara saudara seiman, seakidah, dan juga di luar yang beragama kita. Dan juga kita saling percaya antara satu yang lain. Tidak ada perasaan iri, dengki, hasud, takabur dan sebagainya yang pada akhirnya orang lain kita jahati dan sebagainya. Dan kita yang terakhir, kita saling bertanggung jawab. Mudah-mudahan negara kita merupakan negara hukum. Insya Allah kalau memang dijalankan dengan sebaik-baiknya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, akan tercipta di negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya di kampung kita tercinta ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.